Apakah Anda siap untuk terus mengatakan kebenaran dengan berani? Hari yang diberkati saudara-saudari terkasih. Ini adalah pertanyaan refleksi kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Di banyak masyarakat dewasa ini, khususnya di Filipina, banyak politisi, pejabat pemerintah, dan individu swasta yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi besar justru memilih diam, menyangkal, atau menipu daripada mengungkapkan kebenaran. Bukannya melindungi kepentingan bersama, mereka melindungi kepentingan pribadi. Alih-alih transparansi, mereka memilih kerahasiaan. Bukannya akuntabilitas, mereka memilih penolakan. Pilihan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi melukai seluruh komunitas, terutama kaum miskin yang paling menderita akibat ketidakadilan. Dalam Injil hari ini dari Markus bab 6, ayat 14-29, Yohanes Pembaptis menjadi teladan kejujuran yang tak gentar. Allah memberi kesaksian tentang kebenaran. Ia dengan terbuka menegur perbuatan salah, bahkan ketika hal itu menyangkut orang yang berkuasa seperti Raja Herodes. Keberanian Yohanes tidak lahir dari keinginan akan kuasa, kenyamanan, atau ketenaran, melainkan dari komitmennya yang teguh pada hukum Allah dan martabat setiap manusia. Hidupnya mengajarkan kita bahwa menegakkan kebenaran adalah kewajiban moral bagi setiap pengikut Kristus. Itu bukan pilihan, melainkan keharusan. Katekismus Gereja Katolik menyatakan, kebohongan adalah pelanggaran paling langsung terhadap kebenaran. Dosa sosial seperti korupsi merugikan bukan hanya individu, tetapi seluruh masyarakat, terutama kaum miskin yang paling terdampak oleh ketidakadilan. Korupsi menghambat kemajuan, merusak kepercayaan, dan memperbesar ketimpangan. Suara Yohanes yang berseru di padang gurun memanggil kita pada pertobatan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Sementara Yohanes memeluk salib, korupsi memilih kenyamanan. Sementara Yohanes berdiri teguh dalam kebenaran, korupsi mengutamakan penyelamatan diri. Saudara-saudari terkasih, apakah kita berani mengatakan kebenaran ketika itu tidak nyaman? Apakah kita memilih integritas bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat? Setiap dari kita tergoda, baik dalam hal kecil maupun besar, untuk memilih kenyamanan daripada suara hati, keheningan daripada kebenaran, dan kepentingan diri daripada keadilan. Yohanes Pembaptis memanggil kita kembali pada pertobatan. Ia mengundang kita untuk mempersiapkan jalan Tuhan dengan hidup dalam integritas, kejujuran, dan keberanian. Mempersiapkan jalan Tuhan pada zaman ini berarti membangun budaya kejujuran, akuntabilitas, dan keberanian moral. Ini berarti mendukung para pemimpin yang hidup dengan integritas, menuntut pertanggungjawaban diri sendiri dan orang lain, serta menolak terlibat dalam segala bentuk ketidakjujuran, sekecil atau seumum apapun itu. Semoga teladan Yohanes Pembaptis yang tak gentar memotivasi kita untuk menjadi pria dan wanita pecinta kebenaran. Di tengah dunia yang mudah berkompromi, marilah kita memilih jalan sempit integritas dengan penuh keyakinan bahwa keadilan Allah pada akhirnya akan menang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas teladan Yohanes Pembaptis. Bimbinglah kami untuk lebih menghargai kebenaran daripada kenyamanan, kebenaran daripada kesuksesan, dan integritas daripada pengakuan manusia. Sembuhkanlah luka-luka bangsa kami yang disebabkan oleh korupsi, dan ubahlah kami menjadi alat keadilan dan damai-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.